Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, dalam hidup ini kita sering bertemu aturan Islam dari sholat yang harus, jual beli yang ada aturannya, sampai urusan nikah. Semua aturan ini ada di ilmu fikih yang jelas dalam hukum Islam yang bisa kita pakai sehari-hari. Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran bagaimana cara ulama bisa mengatakan bahwa sesuatu itu wajib, sunnah, boleh, nggak enak, atau malah haram? Nah, di sini ada usul fikih yang ngajarin cara mencari hukum di sumber-sumber agama. Di video kali ini kita bakal bahas fikih itu apa, bagaimana sejarah fikih, dan apa sih bedanya ilmu fikih sama usul fikih. So, tonton terus biar kalian makin mengerti ilmu penting ini ya. Kita masuk ke materi yang pertama, pengertian ilmu fikih. Dalam Islam, fikih didefinisikan sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum Islam berdasarkan dalil-dalil syar'i seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dari fikih ini kita bisa tahu hukum dalam banyak bidang kehidupan seperti ibadah yang meliputi sholat dan puasa, muamalah seperti jual beli dan perbankan syariah, serta hukum keluarga seperti pernikahan dan warisan. Ilmu fikih memberikan pedoman bagi umat Islam agar dapat menjalankan syariat dengan benar dan sesuai dengan ketentuan agama. Tetapi tidak ada yang mengetahui bahwa bagaimana sih fikih itu terbentuk. Fikih telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak zaman Rasulullah, atau yang bisa kita sebut sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai kini atau sampai sekarang. Oleh karena itu, untuk memahami lebih lanjut tentang ilmu ini, kita harus melihat bagaimana sejarah fikih berkembang dari waktu ke waktu. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sejarah ilmu fikih pada waktu Nabi Muhammad SAW. Jadi pada saat Rasulullah hidup, hukum Islam diturunkan langsung dari wahyu yang disampaikan dalam Al-Quran, dan jika umat Islam memiliki pertanyaan, mereka dapat bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, hukum dalam waktu itu jelas dan tidak memerlukan metode tertentu yang diterapkannya. Akan tetapi setelah Nabi wafat, terjadi masalah-masalah baru yang tidak dicantumkan secara jelas di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Solusinya, para sahabat Nabi mulai menggunakan ijtihad, yakni usaha keras dalam memahami dan merumuskan hukum berdasarkan bukti-bukti yang ada. Pada masa Khulafaur Rasyidin, para sahabat, terutama Umar bin Khattab, seringkali menerapkan ijtihad untuk mengatasi situasi-situasi yang sekiranya belum pernah mereka alami sebelumnya. Contohnya, Umar tidak langsung membagikan harta rampasan perang kepada individu tertentu. Ia lebih memilih untuk menggunakannya demi kepentingan umum, berdasarkan pemahaman mendalam tentang kebaikan umat. Setelah era para sahabat muncul, generasi tabi'in yang mulai mengembangkan fikih dengan cara yang lebih terstruktur. Perkembangan fikih semakin pesat ketika para ulama mendirikan mazhab-mazhab fikih. Terdapat 4 mazhab ulama dalam Islam, yaitu mazhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah
yang lebih mengedepankan penggunaan akal dalam penetapan hukum. Lalu yang kedua ada mazhab Maliki yang didirikan oleh Imam Malik, di mana mazhab ini berpegang pada amalan penduduk Madinah. Lalu yang ketiga ada mazhab Syafi'i yang didirikan oleh Imam Syafi'i, di mana mazhab ini menekankan metode qiyas dan istidlal. Serta yang keempat mazhab Hanbali yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lebih banyak berlandaskan pada hadis. Lalu materi yang ketiga yaitu perbedaan ilmu fikih dengan usul fikih. Meskipun fikih dan usul fikih seringkali disebut bersamaan, keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Fikih merupakan ilmu yang mengkaji hukum Islam secara praktis, sedangkan usul fikih berusaha pada metode untuk menggali dan menetapkan hukum dari sumber-sumber syariat. Jika fikih menjawab pertanyaan, apa sih hukumnya? Maka usul fikih yang menjawab pertanyaan, bagaimana sih cara menetapkan hukum itu? Contohnya, dalam fikih kita mengetahui bahwa sholat 5 waktu adalah suatu kewajiban bagi umat muslim. Namun, bagaimana para ulama sampai pada kesimpulan tersebut? Usul fikih menjelaskan bahwa dalam Al-Quran, perintah yang dinyatakan secara tegas menunjukkan suatu kewajiban, kecuali ada dalil yang menyatakan sebaliknya. Sebagai contoh lainnya, fikih menyatakan bahwa riba itu haram. Namun, usul fikih menambahkan bahwa setiap transaksi yang mengandung ketidakadilan dan pendayagunaan adalah dilarang. Dengan memahami usul fikih, kita dapat menelusuri bagaimana hukum-hukum Islam disusun dan diterapkan. Dengan begitu, kita dapat mengibaratkan fikih adalah resep beserta teknik pemasarannya. Tanpa usul fikih, fikih tidak akan dapat berkembang secara terstruktur dan tetap sesuai dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, kedua ilmu ini saling melengkapi satu sama lain dan memiliki peran yang sangat penting dalam memahami hukum Islam. Kurang lebih seperti itu materi mengenai pengertian sejarah dan perbedaan antara ilmu fikih dan usul fikih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.